Halo, balik lagi sama kita. Dan kali ini kita mau jalan-jalan ke pantai ya. Ini ada. Ini habis mampir dulu ke rumah orang tua. Ada nenek dan ada istri aku lah tentunya. Kita lanjut guys ke pantai mana. Nanti kita ketemu di perjalanan dulu. Halo guys, balik lagi di Emma Story. Dan kali ini kita lagi jalan-jalan ke pantai. Pantai mana ya kira-kira? Dan inilah 3 pantai rekomendasi di Sawarna, Banten versi Emma Story. Nah, pertama-tama gimana sih cara kita bisa sampai ke Sawarna ya? Dari Jakarta ataupun Bandung, teman-teman, ambil aja langsung jalur ke arah Sukabumi ya, teman-teman sekalian. Karena kita berangkat dari Bandung, nah kita melewati daerah Cianjur, kemudian nanti ke Sukabumi ya. Teman-teman tinggal cek aja di Google Map. Nah, Bandung ke Sawarna itu jaraknya kurang lebih adalah 205 km ya. Dan menghabiskan waktu 5 jam 25 menit kurang lebih. Tanpa macet teman-teman sekalian. Kalau dengan macet mungkin bisa sampai 7 jam teman-teman sekalian. Dan ini kalau langsung ya, biasanya kan teman-teman di perjalanan harus istirahat dulu. Nah, tapi kemarin ketika kita berangkat ke sana, kita nggak langsung teman-teman, kita mampir dulu ke rumah nenek ya, yang ada di Cibadak Sukabumi ya. Jadi kita dari Bandung kemudian ke Cibadak Sukabumi. Dan besoknya baru kita lanjut ke Sawarna ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau misalnya langsung teman-teman bisa ambil jalur Pelabuhan Ratu dari kota Sukabumi. Nah, kalau saya ngambil jalur Pelabuhan Ratunya lewat Cikidang. Nah, ini adalah jalur yang sangat berbahaya teman-teman sekalian. Jadi tanjakan curam ya, turunan curam dan berkelak-kelok luar biasa teman-teman sekalian. Nah, ini akan berujung nanti di Pelabuhan Ratu. Kemudian dari Pelabuhan Ratu kita ambil arah Cisolok dan kita susur pantai terus sampai ke perbatasan antara Jawa Barat dan Banten. Nah, sebelum perbatasan Jawa Barat dan Banten, di sini ada Puncak Habibie. Kita bisa istirahat di situ santai-santai. Kayak gimana sih Puncak Habibie di next video ya. Nah, setelah perbatasan kita teruskan perjalanan sampai nemu nanti teman-teman sekalian pertigaan yang ada plangnya, bukan plang ya, tugu teman-teman sekalian. Di situ ada kawasan wisata Sawarna. Teman-teman ambil kiri di situ, ikuti jalan utama dan teman-teman akan sampai di kawasan wisata Sawarna. Nah, kawasan wisata Sawarna ini ketika teman-teman mau masuk ke kawasan wisatanya itu harus melewati jembatan gantung. Jembatan gantungnya ada 2, ada yang lama dan yang baru. Yang lama itu cenderung kecil, jadi kalau teman-teman ke situ kalau banyak pengunjung biasanya macet. Nah, ini adalah yang baru ya, jadi jembatannya lebih besar dan ada juga tempat parkirnya. Jadi untuk mobil parkirnya itu harus di depan, jadi nggak bisa masuk ke kawasan wisata. Kalau motor bisa dibawa masuk. Dan kita pun menginap di Pondok Ciantir ya, seperti yang ditunjukkan di peta teman-teman sekalian. Oke guys, dan ternyata kita dari pantai Sawarna. Dan ini adalah Ciantir ya guys. Pantai pasir putihnya yang paling luas. Jadi kita sekarang lagi OTW ke Tanjung Layar guys. Nah, ini pantainya. Nah, di sini tuh ombaknya lumayan gede. Jadi kalau mau berenang harus hati-hati ya. Usahakan jangan terlalu ke tengah gitu, di pinggir-pinggir aja main-main air cepak-cepak ya guys. Dan yang pasti di sini selalu ada tukang cilok. Oke, lanjutkan perjalanan kita. Oke, yang pertama adalah Pantai Sawarna atau Ciantir teman-teman sekalian. Ini hanya 10 menit dari tempat kita menginap teman-teman sekalian, ini jalan kaki. Nah, jadi Pantai Sawarna ini adalah pantai utamanya ya teman-teman sekalian.
Dan di sekitarnya juga sudah banyak pertokoan, warung-warung maksudnya ya, tapi sudah lebih modern teman-teman, jadi bagus-bagus warungnya. Jadi teman-teman jangan takut kelaparan atau kehausan, tinggal jajan aja ya. Dan teman-teman bisa cek aja di Google Map ya, Pantai Sawarna, dan langsung akan ditujukan lokasinya. Nah ini garis pantainya cukup luas ya teman-teman sekalian, cukup panjang. Ini kalau ke arah selatan nanti kita akan ke pantai yang rekomendasi nomor 2 teman-teman. Nah ini penampakan pantainya ya. Jadi pasirnya luas, dimana teman-teman mungkin nanti bisa main bola di sini, main voli pantai juga. Wah mantap lah pokoknya. Dan cukup bersih teman-teman, dan cukup terawat sebetulnya ya. Dan tidak disarankan untuk berenang di sini karena ombaknya lumayan teman-teman ya, besar sekali gitu. Jadi cukup bisa jalan-jalan, cepak-cepak main air. Nah contohnya kayak gini tuh ya. Dan pasirnya putih ya teman-teman, juga halus. Jadi nyaman banget kalau misalnya mau bertanjang-tanjang kaki ya, berjalan-jalan di tepi pantai sambil nunggu sunset ya, karena pantai ini menghadap ke arah barat teman-teman. Jadi kita bisa lihat sunset di sini. Juga ada perahu-perahu nelayan yang bisa kita manfaatkan mungkin buat foto-foto. Ya, yang hobinya foto-foto bisa dimanfaatin nih. Nah ini ya, jadi menghadap ke arah barat. Cuman sayang sekali pada saat kita kesini cuacanya kurang bagus sehingga tidak ada the sunsetnya. Karena sunsetnya nggak ada, jadi kita foto-foto aja. Ini beberapa foto yang kita ambil ya teman-teman. Oke, ini adalah landmarknya Sawarna guys ya. Nah, nggak kedengeran kan saya ngomong apa? Karena waktu itu anginnya gede banget teman-teman sekalian ya. Oke, untuk menuju ke pantai Tanjung Layar ini ya teman-teman, kalau misalnya dari penginapan kita ataupun dari kawasan wisata ada jalan khusus. Ataupun teman-teman dari Pantai Sawarna itu bisa susur pantai ke arah selatan dan itu akan berujung di Pantai Tanjung Layar ini. Nah, ya di sini ya. Jadi teman-teman sekalian, Pantai Tanjung Layar tinggal cek aja di Google Maps ya teman-teman sekalian. Kenapa disebut Tanjung Layar? Karena katanya di sini ada 2 buah batu ini yang mirip layar, katanya seperti itu. Makanya namanya Pantai Tanjung Layar ya teman-teman sekalian. Nah, ini batunya ya sudah kelihatan di peta tuh gede. Nah, juga kita bisa menikmati sunset juga dari Pantai Tanjung Layar ini teman-teman. Karena masih menghadap ke arah barat ya. Seperti itu. Dan Pantai Tanjung Layar ini adalah landmarknya Sawarna teman-teman sekalian. Jadi kalau nggak ke Tanjung Layar itu nggak ke Sawarna. Gitu katanya. Oke, dan sekarang sudah ada landmarknya seperti ini ya. Jadi lebih bagus. Kalau dulu pertama kesini belum ada. Nah, ini tipenya adalah pantai karang yang berpasir teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman juga bisa berenang di sini ya. Cukup aman karena ombaknya itu terhalang oleh batu besar itu 2 tuh. Nah, di belakang batu besar itu ada kayak batu yang memanjang lagi sehingga tidak langsung terkena ombak ya.
Ini tingginya kurang lebih selutut ya teman-teman sekalian. Jadi cukup aman untuk berenang ya. Nah, airnya juga jernih teman-teman sekalian. Alhamdulillah tidak ada sampah di airnya ya, jadi cukup terawat gitu. Cuman hati-hati aja karena anginnya biasanya besar gitu. Jadi teman-teman kalau mau pakai jaket silakan supaya terhindar dari masuk angin. Kita jalan sedikit ke arah utara ya. Nah, di sini ada juga masih bagian dari Pantai Tanjung Layar yang bisa kita gunakan juga untuk melihat sunset lebih jelas daripada di Tanjung Layar tadi ya. Nah, ini pantainya karang juga teman-teman sekalian. Jadi kita bisa foto-foto juga di sini, kita bisa memanfaatkan momen-momennya. Cuman sayang ini nggak ada sunsetnya pas kita ke sana. Ada ya. Lagi di Legon Pari. Ini ada destinasi ketiga di Sawarna. Jadi di sini kalian bisa berenang dengan santai ya, bisa hampir ke tengah, nggak khawatir ada sengkoda. Tapi ya tetap hati-hati ya. Dan kita bisa main-main ombak ya, merasakan bergulung-gulung dengan ombak. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Oke guys, yang terakhir adalah Pantai Legon Pari. Ini adalah pantai yang the best menurut saya ya, salah satu yang the best di Sawarna. Jadi ini tidak ada di kawasan wisatanya, jadi teman-teman harus keluar dulu kawasan wisata ya, tentunya melewati jembatan gantung. Dan teman-teman arahkan ke arah waktu teman-teman datang ya dari jalan raya. Nah, nanti teman-teman akan menemukan kantor desa Sawarna. Nah, di dekat kantor desa Sawarna ini ada gang kecil yang mengarah ke Pantai Legon Pari ini teman-teman, dan nggak ada pelangnya. Jadi teman-teman harus agak aware. Masuk ke gang tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan jembatan gantung lagi. Nah, lewat di jembatan gantung itu nanti teman-teman akan membayar tiket, kurang lebih itu harganya 5.000 kalau nggak salah teman-teman ya. Dan lanjutkan perjalanannya kurang lebih 1 km sampai ke pantai ini. Dan jalannya sudah paving block, tenang aja ya. Mobil tidak masuk, jadi kalau mau pakai mobil teman-teman biasa parkirnya di sebelum jembatan gantung. Kalau pakai motor bisa langsung sampai ke bibir pantainya ya. Nah, inilah penampakan pantainya teman-teman, bisa dicek aja di Google Map ya. Dan pantai ini cukup landai dan menurut saya cocok buat berenang ya, tapi tetap teman-teman harus hati-hati. Sebetulnya ini nyambung juga loh dari Pantai Tanjung Layar. Teman-teman bisa susur pantai, tapi cukup jauh ya teman-teman sekalian. Ini jaraknya ada sekitar 2 km ya, lumayan capek mending naik motor. Nah, ini penampakan pantainya, pasirnya putih halus ya. Kemudian ombaknya juga landai, jadi sangat cocok untuk berenang. Warna airnya akan terlihat sangat biru ketika cuacanya benar-benar cerah teman-teman. Pokoknya indah banget lah. Dan satu kelebihan dari pantai ini adalah cukup sepi teman-teman sekalian, apalagi ketika bukan musim liburan ya, karena aksesnya kalau dulu itu cukup sulit ke sini. Jadi jarang orang yang ke sini. Waktu kita ke sini aja mungkin hanya ada 3 rombongan teman-teman sekalian. Jadi hampir seperti private beach ya, pantai pribadi. Oke, ini Legon Pari ya teman-teman sekalian. Nah, ada juga kapal-kapal nelayan dan warung-warung di sekitarnya. Dan harga-harga makanannya atau minumannya juga murah teman-teman ya. Jadi aman lah untuk kantong teman-teman sekalian. Nah, ini ombaknya tidak terlalu besar, jadi teman-teman bisa berenang, merasakan digulung ombak dengan aman di sini ya. Tapi tetap harus jaga keselamatan ya, jangan terlalu jauh ke tengah teman-teman. Kalau beruntung juga teman-teman akan mendapatkan kepiting-kepiting kecil seperti ini yang menunjukkan bahwa pantai ini memang masih asri teman-teman. Jadi kalau teman-teman mampir ke sini ya, tolong dijaga kebersihan, dijaga alamnya supaya tetap asri. Oke.
Mungkin seperti itu saja, dan Jangan buang sampah sembarangan. Oke, sampahnya bawa pulang. oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami.